Mungkin umroh dulu kali ya. Dari tadi kebetulan pertanyaan yang bagus ini Mama udah dari pagi lumayan bawel soal kapan Kak kita umroh gini-gini segala macam. Jadi ya bakalan diurus lah segera. Makna berkorban. Menurut dirimu seperti apa? Ya yang pasti nggak berasa waktu cepet banget. Kayaknya baru tahun lalu kurban, tahun ini kurban lagi. Alhamdulillah tahun ini kurbannya bisa lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Karena kan sesuai pendapatan penghasilan kita kan. Jadi alhamdulillah lah tahun ini banyak rezeki, banyak berkahnya juga. Apa aja Kalau di rumah di daerah sini kemarin aku beli dua sapi. Cuman tahun ini kan aku mulai jadi ini kan bacalek gitu. Jadi aku tiga sapi lagi di dapil. Jadi ada lima total. Korbannya untuk siapa aja kabarnya? Kalau yang di rumah ini yang pasti keluarga inti aku dulu ya. Ada kan boleh tujuh nama kalau sapi ya. Jadi aku, mama, papa, Fania, BBL, Atalah, sama Bunda Sarni. Terus kalau yang lain-lain sapinya tuh aku bagi-bagi buat tim-tim aku gitu. Jadi ada KVV, ada yang lain-lain lah, untuk karyawan? karyawan semua. Jadi setiap tahun melaksanakan kurban ada rencana mungkin berangkat hajinya kapan? Mungkin umroh dulu kali ya. Dari tadi kebetulan pertanyaan yang bagus ini Mama udah dari pagi lumayan bawel soal kapan Kak kita umroh gini-gini segala macam. Jadi ya bakalan diurus lah segera. Tahun ini rencananya Insya Allah tahun ini. berapa orang yang berangkat? Mungkin sekeluarga kan nanti atau berdua mama atau Yang bertiga? umroh. Iya. Iya, yang umroh jadi kebetulan udah direncanain bakalan dua kali. Yang pertama kali mungkin sama mamah dulu ya, itu di sekitaran bulan Oktober. Nah, habis itu setelah itu baru sama keluarga papa. Kesiapan kamu untuk kayak ibaratnya mau berangkat umroh gitu, mental apa seperti apa? Jujur nggak tahu ya, mungkin ini kali ya, kan ada yang bilang kalau ke Tanah Suci itu panggilan hati ya. Tahun ini nih udah tiga kali batal umroh yang harusnya dari awal tahun sampai pertengahan tahun. Jadi ada aja gitu masalah-masalah. Semoga di akhir tahun ini lancar dan nggak ada masalah lah. Jadi persiapannya lebih ke ya semoga dikasih kesempatan. Doa apa sih nantinya yang disiapkan ketika di Apa kamu ada? rumah? Di rumah Allah ya, dapat jodoh. Nggak, Amin. maksudnya ditunjukkan inilah yang terbaik. Kalau sama orang-orang yang baik didekatkan, sama orang-orang yang kurang baik dijauhkan, terus diyakinkan hatinya dalam pilihan-pilihan yang akan diambil dalam hidup. Terus yang paling penting ingin mendoakan semua keluarga aku dan orang-orang yang aku sayang tuh dijagalah sama Allah lah. Kalau sendiri bisa dikatakan kayak ini hari ini kurban, malam tadi melihat sapinya seperti apa sih sebelum dikurbankan? Jadi itu lumayan last minute ya ketemu sapinya karena kan yang aku bilang tiga kan ada di dapil, dua di sini gitu. Jadi baru ketemu tadi malam. Yang satu sapinya tuh makan mulu ya, lapar. Yang satu itu nangis gitu. Jadi lumayan ya inilah ada momen sama hewan kurban yang lumayan lucu lah gitu. Semalam sempat keliling-keliling juga ya lihat sapinya. Betul, naik motor ya iseng-iseng aja gitu karena apa ya udahlah capek kan hari ini libur juga tanggal merah jadi pingin ngelakuin hal yang di luar kebiasaan. Vero tahun ini kan tadi kan sempat cerita kalau kurbannya lebih banyak. Gimana sih ngelihat perjalanan karir tahun ini banyak rezekinya juga, pernah jadi brand ambassador juga. Merhatiin aja ya. Ya yang Iya kan. pasti ya alhamdulillah lah, maksudnya aku nggak pernah nyangka ya dari pertama kali berkarya di dunia entertainment yang awalnya cuman iseng-iseng, awalnya hanya sekedar kepingin bikin orang tua bangga, ternyata tahun demi tahun rezekinya ditambah terus sama Allah, terus juga kesempatannya insya Allah juga berkahnya ditambah gitu. Jadi ya menurut aku ya sama seperti di ajaran Islam aja sih kan, ketika kita memiliki penghasilan tuh sebenarnya sebagian dari penghasilan itu bukan milik kita, itu harus kita bagi-bagi, harus kita sumbang ke orang-orang yang membutuhkan. Dirimu sendiri kayak ikut serta nggak sih kayak mau membagikan ke beberapa Tadinya mau, cuman aku baru tahu ternyata di sini yang apa yang jagal ya, Weh. potong-potong Dia buru-buru. Jadi biasanya tuh kalau tahun-tahun sebelumnya habis sholat bisa tidur dulu kan sebentar gitu loh kan. Habis tidur bangun jam 10-an baru dipotong. Bahkan yang tahun lalu tuh ada yang jam 12, ada yang sore gitu di daerah Eyang aku. Cuman yang ini langsung dipotong jadi kayak ya cuman nggak apa-apa, yang penting kan niatnya bagi-bagi. Ini juga sebenarnya kalau masih ada pingin bagi-bagi juga sih. kayak kayak ngerasa gimana berbagi sama orang-orang yang kurang beruntung. Beruntung.
menurut aku kayak kebahagiaan orang beda-beda ya. Mungkin ada yang bahagia kalau bisa beli sesuatu, ada yang bahagia ketika bisa memberi sesuatu. Dan kalau bagi aku sih, kebahagiaan yang tak ternilai itu adalah ketika kita bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, dan reaksi dari mereka yang benar-benar tulus dan mendoakan secara ikhlas tuh adalah satu hal yang tidak berharga gitu. Jadi ya sebisa mungkin itu yang udah aku lihat dari mama papa dari kecil. Jadi yang ingin aku lakukan sekarang ketika ada rezeki ya seperti itu. Ya, artinya memang sekarang dia pengen ya langsung untuk membagikan atau seperti apa? Tadinya sih kepingin ngelihat proses di sembelihnya, cuman karena udah dipotong ya udah paling nggak tahu masih ada nggak sih Kak Vive? Masih ya, ya udah paling ntar kita bagi-bagiin. Bagi-bagiin ke teman-teman wartawan aja lah. Daripada muter apa? Nggak merayakan sama mama tahun ini. Merayakan. Jadi nanti habis ini selesai bagi-bagi, rencana emang bakal ketemu mama terus ketemu papa terus ya udah nikmati hari libur lah, kan dari kemarin nggak ada libur ya, baru hari ini libur. Untuk liburan sendiri biasanya dia ada dinner atau makan-makan bareng atau gimana sih? Makanan-makanan khas Pilkada gitu. Atau bakar-bakar bareng? Atau dia Gimana tradisinya lebaran? Bakar-bakar. Niatnya dari semalam pingin barbekyuan niatnya, cuman kayaknya hari ini kan semua nggak berjalan sesuai rencana ya. Kayak pingin ngelihat kurban tapi enggak gitu. Jadi ya kita lihat nanti. Yang pasti sih harus ada ngabisin waktu sama keluarga-keluarga, sama teman-teman juga gitu. Ini juga adik aku masih tidur, paling nunggu dia bangun baru nanti ke mama, baru ke papa, baru keliling lah. Tapi sedikit agak kecewa nggak ngelihat langsung pemotongannya. Seperti apa sih? Hmm. Jujur kecewa ada sedikit, cuman kan yang penting esensinya bukan melihat hewan kurban kita dipotong kan, esensinya adalah berbagi gitu. Jadi ya paling enggak intinya masih bisa dilakuin lah. Harapan dan doanya sendiri di tahun ini. Harapan dan doanya semoga bisa mempertahankan apa yang sudah dicapai, bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa ya bisa menjadi berkat untuk lebih banyak orang lagi lah. Mungkin rencana kurban lagi. Insya Allah pasti lah, kalau ada rezeki dikasih kesempatan pasti kurban lagi. Tapi kalau maaf soal pergi haji sih udah berusaha nabung nggak sih dari sekarang? Umroh. Untuk haji khusus haji. Oh untuk haji kepingin banget sebenarnya, cuman nggak tahu deh kayaknya Belum siap. ya nggak, bukan maksudnya belum gimana ya, belum lihat ada momen yang pas gitu. Mau coba umroh dulu, haji kecil dulu, lihat nanti gimana, karena takutnya kan gimana ya kalau udah haji tuh iya ekspektasinya apa. Jadi ya untuk saat ini belum, tapi kepingin banget lah insya Allah. Soal haji mama sendiri gimana? Mama papa kebetulan udah kan mereka ya, Pengen bareng lagi nggak bareng mama gitu? kepingin lah pasti ya. Itu berarti harus inilah mempersiapkan tabungan. Untuk mempersiapkan kalau misalkan haji kan nggak mungkin berangkatnya tahun depan ya, karena kan 10 tahun ke depan. Kira-kira karena udah kepikiran belum sih? Nabung atau Mendaftarkan diri Mendaftarkan dulu. diri. Yang pasti sih kalau nabung udah nabung. Nah kalau masalah mendaftarkan diri segala macem, kalau dari mama papa dulu ya ada aja gitu, kayak misalnya kalau niatnya udah bulat kayak mama papa waktu itu juga harusnya berapa tahun tapi tiba-tiba dapat slot di tahun ini atau di tahun depan. Nah siapa tahu aku ada rezeki kayak gitu kan, jadi mengharapkan kayak gitu sih. Tapi boleh nggak sih Peron kalau misalnya pergi haji dapat gelar haji Peron. Itu dia, itu masalahnya, itu udah siap atau belum tahu gitu loh kan. Harus banyak yang dibenah dan diperbaiki dalam diri sendiri dulu ya. Lumayan berat. Dalam agama untuk persiapkan diri buat haji seperti apa? Iya yang pasti kalau aku sih selalu diajarin sama mama papa ya, kalau agama itu kan bukan soal kesempurnaan, tapi bagaimana kita bisa menjadi lebih baik lagi setiap harinya gitu. Jadi belum tentu, kayak aku pun pribadi sampai detik ini jujur belum sholat 5 waktu gitu. Cuman kalau dibandingin sama tahun-tahun sebelumnya mungkin frekuensinya udah lebih sering gitu. Yang mungkin dulu cuman ada zaman-zaman sekolah kan cuman tiap minggu gitu, misalnya kan anak-anak bandel lah cuman Jumat doang sholat. Terus mulai tiap hari, terus ntar mulai sehari 2 kali, 3 kali gitu. Jadi yang penting lebih baik lagi dan lebih mendekatkan diri sama agama lah setiap hari ya. Kemudian